Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan lagi kajian kita, pelan-pelan tapi pasti. Sekarang masuk peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, sang penulis di sini mengatakan hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hijrah ke Madinah. Sebelumnya kita tahu beberapa sahabat sudah duluan hijrah ke Madinah. Lalu sekarang cerita peristiwa mengenai mulai diizinkannya Rasulullah SAW untuk berhijrah. Dan seperti kita baca sebelumnya, Rasulullah sudah menyampaikan ke Abu Bakar As-Siddiq rencana untuk berhijrah ini. Lalu Abu Bakar juga sudah meminta untuk menjadi yang menemani Rasulullah SAW. Qala wa kharaja Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW keluar min baitihi, dari rumah beliau, wa hum mutawwiquna bihi, sementara mereka, yaitu siapa? Anak-anak muda perwakilan dari setiap kabilah di Quraisy selain Bani Abdul Manaf itu sudah mengelilingi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu riwayat yang nanti akan kita bahas kaitannya dengan riwayat sebelumnya, dan mestinya salah satu saja yang menjadi pilihan. Wahum mutawwiquna bihi, sementara mereka mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadarra turabal bathai ala ru'usihim, Rasulullah menyemburkan tanah dari wilayah Batha ke kepala mereka, ke kepala orang-orang yang sudah mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yatlu qaulahu subhanahu wa ta'ala, sementara beliau membaca firman Allah, wa ja'alna, surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di antara, di hadapan mereka itu sad atau penutup, dan di belakang mereka penutup, sehingga mereka dan kami pun membuat mereka terkapar atau tertidur atau terlelap, sehingga mereka tidak bisa memandang. Ini ayat juga sering dipakai ya untuk kanuragan, dan di sini diceritakan bahwa Rasulullah ternyata keluar dari rumah beliau pada saat anak-anak muda dari bangsa Quraisy itu sudah mengepung rumah beliau. Tapi karena dilindungi Allah, beliau keluar tanpa dilihat oleh mereka sambil menyemburkan percikan tanah dari kawasan Batha ini, membaca ayat ini. Fa'akhadallahu bi absarihim, maka Allah pun mengambil penglihatan mereka. Falam yashuru bi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak merasakan keberadaan Rasulullah keluar. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu ila baiti Abi Bakrin, ke rumah Abu Bakrin. Wa min khawfatin fi darihi kharaja, dan dari satu lubang atau satu celah di rumahnya itu keduanya keluar, hatta lahiqa, sehingga mereka bisa menyusul, bigari thaurin, sudah bisa sampai di Gua Thaur, qabla buzuhil fajri, sebelum terbitnya fajar, ala bu'di nahwi khamsati amyal, di jarak sekitar 5 mil ukuran saat itu, fit tijahil Yaman, ke arah Yaman, jadi ke arah selatan. Ini salah satu riwayat, kalau tidak salah sebagian ulama menyatakannya hasan ya, dan menerima riwayat ini seperti Syekh Ahmad Syakir. Riwayat ini juga disebutkan oleh
Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan ringkasannya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun tidak menghapus riwayat ini. Tapi kalau tidak salah yang paham ini riwayat tidak sampai tingkatan sahih, ya, malah merupakan riwayat Al-Waqidi, ya, yang terkenal lemah, sering digunakan informasinya untuk peristiwa sirah nabawiyah kecuali hal-hal yang ganjil atau yang aneh. Di sini kalau kita perhatikan dinyatakan Rasulullah keluar pergi hijrah itu dengan satu keajaiban, ya. Beliau keluar pada saat sudah dikepung, tapi orang yang mengepung sama sekali tidak melihat beliau dengan disemburi apa? Tanah. Sementara di riwayat sebelumnya lahirnya menunjukkan bahwa Rasulullah sudah keluar duluan, yaitu pada siang hari ketika orang-orang sedang istirahat, sehingga tidak dalam kondisi dikepung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilanjutannya menunjukkan beliau keluar dari dari rumah Abu Bakar As-Siddiq bersama Abu Bakar. Ada juga yang menceritakan riwayat Rasulullah keluar dari rumah beliau lalu menyampaikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib yang diminta untuk tidur menggantikan beliau di ranjangnya untuk memberitahukan ke Abu Bakar bahwa beliau sudah keluar, sehingga Abu Bakar kemudian menyusul belakangan ke Gua Thawr. Nah, insya Allah yang paling kuat adalah beliau memang keluar di waktu orang sedang istirahat, ya, kemudian bergerak bersama ke Abu Bakar As-Siddiq. Ini lebih selaras dengan semua rangkaian peristiwa yang tidak menunjukkan adanya keajaiban-keajaiban yang khusus, ya. Apalagi kalau kita lihat rangkaiannya, ya, rangkaiannya. Kalau Rasulullah bisa keluar, ya, pada saat dikepung begini tanpa ada yang tahu, ya, normalnya itu beliau lanjutkan sampai datang ke Madinah, ya, dengan jalan rata saja dikejar orang tidak akan kelihatan. Tapi ternyata beliau keluar bersama Abu Bakar ini, ya, sesuai dengan kesepakatan riwayat lain, justru ke arah selatan. Mekah itu di selatannya Madinah, jadi misal Mekah di sini, Madinah di sana. Rasulullah pergi hijrah itu keluar justru ke arah selatan, ke Jabal Thur, nanti terus ke sana untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang mengejarnya, justru mengejar ke sini. Nah, Rasulullah ketika sudah sampai lama di selatan kemudian berputar ke arah barat, nah baru mencari jalan terobosan yang tidak umum dilalui ke Madinah. Ini lebih selaras dengan seluruh rangkaian kisah dan memang tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Yang di situ mengandung pelajaran sekaligus keteladanan yang bisa diikuti oleh normalnya orang biasa. Baik. Qala salatu layalin fil ghar, 3 malam berada di dalam gua. Seperti kita sampaikan kemarin, gua yang dimaksud itu gua di atas gunung. Gunungnya kelihatan dari luar, gunung batu, ya. Di salah satu lokasi itu ada lubang, itu goanya. Jadi bukan goa gambaran kita di seperti yang banyak ada di Indonesia, tempat tertutup, terpencil, kemudian masuk ke dalam, sulit untuk dijangkau orang. Bukan, tapi goa di dalam gunung batu, sangat mudah ditemukan orang kalau mau mencari. Walamman tahayna ilal ghar, kemudian ketika keduanya sampai atau tiba di Gua Thawr, dakhalahu Abu Bakar awwalan. Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk mengkondisikan ruangan. Hatta idza kana fihi, ketika Abu Bakar sudah masuk ke dalamnya, syai'un yusibuhu wa duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya kalau di dalam gua ini ada apa-apa, ada binatang yang berbahaya seperti ular maupun yang lainnya, atau ada penyamun, ya, supaya yang kena adalah Abu Bakar, menjadi perisainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masang diri sebagai bemper. Fakasahahu, Abu Bakar As-Siddiq ini menyapu atau mengusap-usap gua itu. Wa wajada fihi thukuban fashaddaha bisyakki izarihi. Ya, ketika ada satu lubang yang bisa terlihat, maka Abu Bakar menutupnya dengan
sobekan sarungnya. Wa baqi hujrun au hujrani alqahuma rijlaihi. Masih tersisa ada lubang kecil ya, satu batu, tapi satu batu di situ itu ya masih cukup besar. Kemudian ditutup dengan kedua kakinya. Jadi beliau nutupi lokasi-lokasi yang kira-kira sangat rawan terlihat secara jelas. Tsumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun kemudian masuk, fanama fi hijrihi. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Waludighu Abu Bakr fi rijlihi. Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh hewan di kakinya. Walakinnahu lam yataharrak limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar tidak bergerak sama sekali karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaqatat dumu'uhu ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga air mata beliau jatuh di atas kepala atau wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur di pangkuannya. Fastaiqadha wa sa'ala. Maka Rasulullah pun bangun dan bertanya, faqala ludiktu, saya disengat. Fidaka abi wa ummi. Nah, fidaka abi wa ummi ini ucapan ditunjukkan oleh orang Arab untuk menyatakan rasa cinta dan keprihatinan. Ya. Fidaka abi wa ummi itu artinya tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. Jadi seolah-olah seandainya terjadi tukar menukar tebusan ya, atau tawanan, itu beliau bersedia menukar Rasulullah itu untuk mendapat sebuah Rasulullah bebas, ditukar dengan dua manusia yang paling disayangi oleh umumnya manusia, yaitu ayah dan ibu ya, yang paling berharga bagi mereka. Jadi setara nilainya Rasulullah SAW, bahkan lebih tinggi dibandingkan kedua orang tua atau ayah dan ibunya. Ini ungkapan menunjukkan perhatian dan kecintaan yang luar biasa. Rasulullah pernah mengucapkan ini kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau disuruh oleh Rasulullah untuk memanah. Dan beliau terkenal sebagai jago panah dalam pertempuran. Kata Rasulullah, "Irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi." Ya. Kalau lebih rendah dari itu, hanya disebutkan fidaka abi, gitu. Ayahku sebagai tebusanmu. Tapi kalau sampai dua-duanya fidaka abi wa ummi, ini menunjukkan rasa cinta dan perhatian yang sangat besar. Fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahabal alam. Diludahi Rasulullah, kemudian sakitnya pun reda. Wa kamana, mereka bersembunyi atau berdiam fil ghari di goa itu salah layalin, selama 3 malam atau 3 hari. Nah, tapi lokasinya memang sudah ditentukan ya sebagai tempat janjian antara Rasulullah dengan pihak-pihak yang akan memberikan konsumsi atau mengantarkan beliau hijrah ke Madinah. Wa kana Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah bin Abi Bakar, salah satu putranya Abu Bakar ya, selain Aisyah, Qasim, Asma dan yang lain, yabitu indahuma, juga ikut menginap bersama mereka berdua. Wa kana syabban fatinan dzakiyyan. Beliau merupakan pemuda yang cerdas dan sangat pandai. Fa yakhruju min indihima hatta yusbiha fi Quraisyin ka'annahu bata bi Makkah. Abdullah bin Abu Bakar ini biasa keluar dari tempat persembunyian beliau berdua, sehingga pagi-pagi sudah ada di Mekah. Ya, malam-malam hari kembali ke Mekah, pagi-pagi sudah bangun di Mekah supaya orang Quraisy tidak curiga seakan-akan dia tinggal di Mekah. Wa kana yasma'u makaida Quraisy. Beliau biasa mendengar dan mencari dengar manuver-manuver orang Quraisy wa akhbaruhum, dan informasi mengenai mereka. Fa kana ya'tihim biha hina yahtalitu dhalam. Beliau kemudian datang, ya'tihim biha
mendatangi Abu Bakar ayahnya, dan Rasulullah SAW memberitahukan informasi-informasi mengenai apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika malam hari sudah gelap. Wa kana Amir bin Fuhairah maula Abi Bakr yar'al ghanam. Nah, orang kedua namanya Amir bin Fuhairah, itu adalah mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu sedang menggembala kambing, dan dia adalah seorang penggembala kambing. Fakana ya'tihima biha hina tadhhabu sa'atun minal lail. Beliau mendatangi mereka berdua ketika sudah masuk malam, sudah berlangsung malam. Fayabitani fi labaniha thumma yan'aku biha fi ghalasin. Ya. Sehingga keduanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW ini tidur malam itu setelah minum susu dari gembala kambing Amir bin Fuhair. Jadi tetap konsumsi diupayakan, bukan dengan kesaktian tertentu sampai berhari-hari tidak makan dan minum. Walaupun nanti ada 1-2 keajaiban yang secara khas sesuai dengan peristiwa yang terjadi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma yan'aku biha fi ghalasin, ya. Wa yattabi'u biha athar Abdullah bin Abi Bakar li'afiya alaihi. Nah, sama. Jadi beliau tetap mengikuti jejaknya Abdullah bin Abi Bakar, ya, untuk menghapus jejaknya supaya tidak ketahuan, gitu. Tidak ketahuan, dihapus dengan gembala kambingnya ini. Amma Quraisyun, adapun kaum Quraisy, fabakiyat fitayanuha muntadirina qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum Quraisy, anak-anak muda mereka masih terus menunggu di malam itu, menunggu bangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khurujahu, dan keluarnya Rasulullah hatta asbahu, sampai mereka sampai sudah pagi hari. Falamma asbahu, ketika sudah pagi hari, qama Aliyun min firasyi, Ali kemudian bangkit dari ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasukita fi aidihim wa sa'aluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali jatuh di tangan mereka. Mereka pun bertanya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Ali, la ilma li bihi. Ali mengatakan, saya tidak tahu sama sekali. Fadarabuhu wa sahabuhu ilal Ka'bah. Mereka pun memukul, mungkin dengan sangat geram, karena rencana yang sudah disusun sekian matang ternyata gagal. Wa sahabuhu ilal Ka'bah, mereka menyeretnya ke Ka'bah. Wa habasuhu sa'atan, mereka menahannya selama beberapa saat. Walakin biduni jadwa, tapi tidak menghasilkan apa-apa, ya. Lama-lama mereka sadar bahwa Rasulullah sebetulnya sudah pergi. Tsumma ja'u ila baiti Abi Bakr, kemudian mereka pun akhirnya datang ke rumah Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang juga dikenal oleh kaum kafir Quraisy. Wa sa'alu ibnatahu Asma'a anhu, mereka bertanya kepada Asma mengenai Abu Bakar. Faqalat la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Fala tamahal khabithu Abu Jahlin latmatan taraha minha qurtaha. Abu Bakar ini menampar, subhanallah, Asma bin Abi Bakar ini sampai terlepas mungkin perhiasan anting-antingnya. Tsumma arsalut talaba fi kulli jihaz, langsung mereka kemudian mengirimkan para pencari ke penjuru arah. Nah, ini juga pinternya kaum kafir Quraisy, tidak hanya mengejar ke satu arah tapi ke seluruh penjuru arah. Maka nanti ada 1-2 orang yang memang perginya mengarah ke tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu mi'ata naqatin an kulli wahidin minhuma. Mereka membuat sayembara, hadiahnya 100 ekor unta untuk masing-masing dari mereka berdua. Jadi yang dapat Rasulullah dan Abu Bakar akan dapat 200 ekor unta, dapat salah satu akan dapat 100 unta. Lima ya'ti bihima hayyaini aw mayyitaini. Ya. 100 berarti 200 untuk orang yang bisa membawa mereka berdua, entah hidup entah mati. Waqad wasalu fit talabi ila babil ghar. Mereka mencari-cari itu sudah sampai di pintu goa.
Dan ini luar biasa. Kalau kita lihat geografi atau kondisi di Mekah itu, untuk bergerak ke arah sini maupun arah sana itu sangat sulit. Tapi sampai ada yang berhasil mendekati tempat persembunyian Rasulullah di Jabal Thawr ini, pencarian yang luar biasa. Walaupun nanti gagal, ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bihaitsu law ta'ta'a ahadum ra'sahu, ya. Sedemikian rupa sehingga kalau salah seorang di antara mereka menekuk atau menengadahkan kepalanya, wa nadhara ila qadamaihi, lalu melihat ke kedua kakinya, jadi berdiri di atas gunung kemudian melihat kedua kakinya, la ra'ahuma, pasti akan bisa melihat Rasulullah dan Abu Bakar, karena lumayan ngeglek kalau dari atas itu goanya. Hatta shtadda huznu Abi Bakar radhiyallahu anhu, sehingga kemudian sangat sedih Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sedih karena khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti akan kedapatan. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan, ma dhannuka ya Abu Bakar, jangan dikira Abu Bakar, ya, kamu mengira apa? Apa yang kamu bayangkan bisnaini, dengan dua orang, yaitu saya dan dirimu, Allahu thalithuhuma, Allah adalah pihak ketiga yang membersamai mereka berdua. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, ini satu bentuk motivasi kuat dari Rasulullah SAW, bahwa kalau sudah berjuang untuk Allah itu pasti akan ditolong Allah. Seandainya pun berakhir dengan mati syahid, maka itu juga satu kemuliaan. Kita baca 2-3 paragraf lagi. Fit tariqi ilal Madinah, di jalan menuju ke Madinah. Wa fi lailatul itsnain ghurrata rabi'il awal, di hari ini menurut penghitungan penulis, ya, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, pada malam Senin, ya, seperti malam nanti, ghurrata rabi'il awal dari bulan Rabiul Awal, sanata minal hijrah, tahun pertama, karena memang ini tahun di mana Rasulullah hijrah. Ja'ad dalilu, datanglah dalil, datanglah penunjuk jalan. Siapa? Abdullah ibn Abi Uraikid, yaitu Abdullah bin Abi Uraikid al-Laythi, birrahilatain, dengan kedua kendaraan yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar, ila Jabal Thawrin, ke Jabal Thawr, hasabal mau'id, sesuai dengan janjiannya. Fartahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar mulai berjalan, wa sahibahu Amir bin Fuhairah, ditemani oleh Amir bin Fuhairah, gembalanya, yang tukang gembala kambing tadi, ya, bagian untuk supaya nanti seksi konsumsinya, ya. Wasalaka bihim ad-dalilu fi ittijahil janub. Petunjuk jalan ini berjalan ke arah selatan, nahwal Yaman, ke arah Yaman, padahal hijrahnya kemana? Madinah, di utara. Hatta abad, sampai mereka tiba di tempat yang agak jauh. Tsumma tajaha ilal gharbi, kemudian berarah ke barat, nahwa sahilil bahril ahmar, sampai ke arah sekitar pesisir pantai sungai Laut Merah. Tsumma tajaha ila syamal, kemudian setelah selatan, ya, ke barat, kemudian ke arah utara, ala makrubatin minas sahil, di dekat pesisir, sehingga betul-betul jauh dari kota Mekah. Wasalaka tariqan la yasluquhun nasu illa nadira, mereka mencari jalan yang jarang sekali ditempuh orang. Wa wasalu sayratil lailah, mereka malam itu terus berjalan. Tsumman nahar ila nisfi, pagi hari juga tetap berjalan sampai pertengahan siang. Hatta khalat tariqu, ya, sampai kemudian jalan itu kosong. Fastarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian istirahat tahta dhilli sakhra, di bayangan sebuah batu besar. Jadi istirahatnya itu di bebatuan. Tentu kita bisa bayangkan panasnya suasana pada saat itu. Wastakshafa Abu Bakr ma haulahu. Saat Rasulullah istirahat, Abu Bakar keliling untuk survei lokasi.
Waja'a ra'in, tiba-tiba datang seorang penggembala, fastahlaba minhu Abu Bakar. Abu Bakar pun meminta susu dari gembala kambing itu, susu kambing. Falam mastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika bangun, saqahu hatta radiya. Ya, beliau diberi minum susu itu sampai puas, tsummartahalu, mereka berjalan lagi. Nah, jadi ini yang dilakukan Rasulullah. Nanti di cerita berikutnya juga masih itu yang dilakukan, ya. Jadi betul-betul berangkatnya itu di suasana yang sangat serba minim perbekalan dan segala macamnya. Tapi nanti Allah akan memberikan kemudahan di tengah jalan. Barangkali ini yang kita kaji pada hari ini, ya. Ada setidaknya pelajaran penting bahwa ketika sudah menjalankan perintah Rasulullah SAW, walaupun itu sulit, ya, walaupun dilakukannya juga dengan cara-cara yang biasa, tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng. Sehat. Halo? Sehat. Alhamdulillah. Ini